Kata pakar hukum, pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tak berlandaskan hukum. Jakarta, Kompas.com. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abu Fikar Hajar, mengatakan Indonesia tidak mengenal pembebasan tanpa syarat. Hal itu disampaikan Fikar terkait pembebasan tanpa syarat untuk terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir yang disetujui Presiden Joko Widodo dengan alasan kemanusiaan dan faktor kesehatan. Meski tidak mengenal pembebasan tanpa syarat, Fikar mengatakan Indonesia memiliki gerasi. Menurut saya, hal ini, pembebasan tanpa syarat, hanya bisa terjadi di negara kerajaan sebagai pengampunan dari raja. Di negara demokrasi namanya gerasi, kata Fikar saat dihubungi Kompas.com. Senin 21/1/2019. Namun, dalam konteks pembebasan Ba'asyir, hal itu bukanlah gerasi karena tidak ada permintaan dari Ba'asyir. Hal itu bukan pula pembebasan bersyarat karena Ba'asyir menolak menandatangani surat taat pada Pancasila yang menggugurkan haknya atas pembebasan bersyarat. Oleh karena itu, ia berpandangan pembebasan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Ba'asyir tidak memiliki landasan hukum. Artinya, meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya, terangnya. Fikar berpandangan, jika pembebasan tersebut tetap akan diberikan, Jokowi perlu membuat payung hukumnya. Tanpa payung hukum, putusan Presiden Jokowi dinilai melangkahi konstitusi. Jika tidak, Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi atau negara hukum, tuturnya. Presiden harus membuat landasan hukum, apakah Perpu, Perpres, atau peraturan Menkumham sebagai dasar tindakannya, agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu, misalnya politik, jelas dia. Ba'asyir telah menjalani masa hukuman selama 9 tahun penjara dari total hukuman yang seharusnya dijalani 15 tahun. Abu Bakar Ba'asyir divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 2011. Putusan itu tak berubah hingga tingkat kasasi. Ba'asyir yang merupakan pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Al-Mukmin Ngeruki, Sukoharjo, Jateng, itu terbukti secara sah dan meyakinkan menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme.